Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Lova Aulia Rahmadani dengan NIM 204230103. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baik teman-teman, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan selalu untuk bisa menjalani aktivitas seperti biasanya. Baiklah teman-teman, di video ini saya akan membahas tentang penelitian tindakan kelas. Nah, jadi teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan penelitian tindakan kelas itu? Oke teman-teman, untuk yang pertama saya akan membahas apa sih yang dimaksud dengan penelitian tindakan kelas atau biasa disebut dengan PTK. Jadi, penelitian tindakan kelas atau PTK itu adalah sebuah penelitian praktis yang digunakan untuk memperbaiki suatu pembelajaran dengan cara refleksi diri di dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, PTK ini dilakukan oleh seorang guru, tepatnya yaitu di dalam kelas atau di kelas. Jadi sekarang teman-teman sudah mengerti kan apa sih yang dimaksud dengan PTK atau penelitian tindakan kelas tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kenapa sih PTK ini diperlukan. Jadi, kenapa sih PTK itu sangat diperlukan? Jadi, PTK ini adalah upaya untuk perbaikan pada proses pembelajaran. Jadi, jika proses pembelajaran itu tidak kurang efisien dalam pembelajarannya, maka itu perlu sekali kita gunakan penelitian tindakan kelas ini agar pembelajaran atau proses pembelajaran itu dapat berjalan secara lancar dan lebih efisien, atau melakukan perbaikan yang jika sekiranya ada permasalahan di dalam kelas tersebut. Nah, dari situlah mengapa PTK ini sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Oke, karena teman-teman sekarang sudah tahu kenapa PTK itu diperlukan dan apa itu maksud PTK, teman-teman sudah tahu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan PTK. Jadi teman-teman, tujuan yang pertama yaitu untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Jadi seperti materinya, kurikulumnya, dan lain sebagainya. Itu perlu kita perbaiki dalam proses pembelajaran. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk mengatasi masalah pada pembelajaran. Jadi semua masalah-masalah yang kita temukan pada saat proses pembelajaran di kelas tersebut itu perlu kita perbaiki agar proses pembelajaran itu bisa berlangsung secara lebih baik dan meningkat. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan profesionalitas seorang guru. Nah, jadi teman-teman, PTK itu dilakukan di dalam kelas. Jadi siswa, guru, ruangannya itu semuanya tuh dilakukan penelitian. Jadi seorang guru itu juga perlu meningkatkan profesionalitasnya karena sangat penting sekali untuk proses pembelajaran. Yang keempat yaitu menumbuh kembangkan budaya akademik. Sekarang ini banyak kan yang anak-anak yang malas sekali dalam bidang akademiknya. Nah, di situ adalah suatu permasalahan yang bisa
dilakukan oleh seorang PTK untuk memperbaiki dan meningkatkan budaya akademik bagi siswa. Oke teman-teman, itu tadi adalah tujuan PTK. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih perbedaan PTK dengan penelitian lainnya. Oke, jadi teman-teman, perbedaan PTK dan penelitian lainnya itu berbeda ya. Jadi, untuk PTK itu sendiri, PTK itu dilakukan di dalam kelas. Di dalam kelas itu ada guru, siswa, ruangan, itulah yang mereka teliti, cukup di dalam kelas itu tersebut. Sedangkan untuk penelitian lainnya itu bisa dilakukan di mana saja, dan ia sangat-sangat mendalami apa yang ia teliti itu. Jadi penelitian lain itu bisa dilakukan di luar ruangan, sesuai dengan apa yang mereka teliti. Nah, teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan membahas tentang apa manfaat dari PTK itu sendiri. Jadi manfaat PTK yaitu yang pertama, manfaat bagi peserta didik, yaitu mampu menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk manfaat bagi seorang guru, yaitu seorang guru bisa meningkatkan profesionalitasnya, memperkuat rasa percaya dirinya, kemudian meningkatkan kinerjanya, dan dapat membimbing seorang anak muridnya dengan baik. Kemudian juga mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke dalam prinsip-prinsip PTK. Jadi, apa saja sih prinsip-prinsip PTK tersebut? Prinsip yang pertama yaitu reflektif. Prinsip ini digunakan untuk dapat mencari solusi dan menerapkan perbaikan-perbaikan dari permasalahan-permasalahan yang ada dengan menggunakan cara refleksi diri. Kemudian, prinsip yang kedua yaitu berbasis permasalahan nyata di kelas. Jadi, berbasis permasalahan nyata di kelas ini yaitu prinsip yang melihat permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kelas itu secara nyata, real, dan itu kita bisa lihat secara langsung. Baik, kita lanjutkan ke prinsip PTK yang ketiga, yaitu dilakukan sesuai siklus. Jadi, sebelum kita melakukan PTK itu, ada beberapa siklus yang perlu kita persiapkan. Nah, jadi teman-teman, siklus yang pertama yaitu ada perencanaan. Jadi teman-teman, sebelum melakukan PTK tersebut, kita perlu melakukan perencanaan terlebih dahulu untuk bisa melakukan siklus yang lainnya. Setelah siklus yang pertama yaitu perencanaan ini sudah selesai, kemudian kita lanjut ke siklus yang kedua yaitu pelaksanaan. Kita laksanakan penelitian tindakan kelas ini di kelas. Kemudian setelah kita sudah melakukan pelaksanaan, kita lanjut ke siklus yang ketiga yaitu observasi. Observasi ini kita amati semua yang ada di dalam kelas tersebut, seperti guru, siswa, ruangannya, dan semuanya yang termasuk di dalam kelas tersebut. Jika sudah diamati, kita masuk ke siklus yang terakhir, yaitu refleksi. Refleksi ini itu adalah mencari solusi di dalam permasalahan-permasalahan yang kita temui di dalam kelas tersebut. Jadi, di refleksi inilah kita melakukan perbaikan dari suatu masalah yang kita temukan. Nah, teman-teman sekarang sudah tahu kan apa sih prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas itu?
Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam prosedur penyusunan PTK. Nah, jadi teman-teman, di dalam prosedur penyusunan PTK itu yang pertama ada identifikasi masalah. Jadi kita harus mengidentifikasi nih masalah-masalah apa saja yang kita lihat atau kita temukan secara nyata. Kemudian prosedur penyusunan PTK yang kedua yaitu ada mencari teori. Jadi sebelum melakukan PTK itu sangat diperlukan sekali mencari teori-teori yang dapat kita pelajari untuk sebelum melakukan PTK itu sendiri, agar dapat memudahkan saat penelitian tindakan kelas tersebut. Jadi selanjutnya teman-teman, untuk prosedur penyusunan PTK yang ketiga yaitu ada perencanaan tindakan. Jadi teman-teman, sebelum kita melakukan PTK, kita perlu melakukan perencanaan terlebih dahulu. Kemudian perencanaan itu sangat diperlukan karena jika kita tidak mempunyai rencana, maka semuanya tidak akan berjalan secara lancar. Jadi sangat diperlukan sekali perencanaan tindakan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke prosedur PTK yang keempat, yaitu pelaksanaan tindakan. Jika kita sudah melakukan perencanaan, sudah ada perencanaannya, lalu kita lanjut ke pelaksanaannya. Nah, pelaksanaannya itu kita lakukan di dalam kelas, kemudian kita perhatikan dan kita lihat permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kelas tersebut. Kemudian yang kelima yaitu ada observasi dan pengumpulan data. Setelah kita observasi itu sama saja dengan mengamati. Kita mencari sebanyak-banyaknya masalah yang ada di kelas tersebut, kemudian kita kumpulkan, dijadikan suatu data. Selanjutnya untuk prosedur yang terakhir yaitu ada refleksi. Refleksi ini adalah perbaikan dan mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi setelah kita melakukan observasi tadi, kita lakukan refleksi untuk mencari solusi. Apa sih, bagaimana sih solusinya dan perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan agar proses pembelajaran itu dapat berlangsung dan meningkat secara baik. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan PTK, kemudian juga ada kenapa PTK itu diperlukan, tujuan PTK, apa perbedaan PTK dengan penelitian lainnya, juga ada tadi prinsip-prinsip PTK, manfaat PTK, dan prosedur penyusunan PTK. Nah, mungkin cukup sekian ya penjelasan dari saya tentang PTK atau penelitian tindakan kelas. Semoga teman-teman dapat dengan mudah memahami apa yang saya sampaikan tadi. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.